Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana kelas itu dilengkapi dengan teknologi yang sempurna. Anak-anak menggunakan iPad, artinya itu lebih mudah. Dan secara teknologi pun itu mampu menampung berbagai data ya. Anak-anak secara kreatif bisa menampilkan apa saja yang berada di dalam dirinya dan juga berinovasi-inovasi sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang ada pada diri mereka. Dengan metode ini sebetulnya anak-anak bisa kita arahkan dalam waktu yang sama ya untuk melihat device. Coba hafalin A mayor. Coba sekarang buka aplikasi GarageBand. Nah, kita akan membuat melodi dengan menggunakan piano. Di situ kita bisa bikin. Kita masukkan ritmenya misalnya dengan perkusi atau drum atau apa. Kalau konvensional kita susah per track kan, harus ke studio rekaman kan. Nah, kalau itu kita bisa bikin kayak semacam home recording gitu. Bisa dengan menggunakan alat itu. Roda lembaga yang ditempelkan pada arus listrik. Kita jadi merasa modern juga gitu. Jadi kita bisa merasakan belajar menggunakan aplikasi elektronik, terus bisa mengetahui hal-hal yang di dalam iPad ini yang belum kita pelajari sebelumnya. Kalau di sini kan tadi ada kita melakukan praktikum itu kan larutan disediakan, itu karena baru kelas 10. Nanti kalau kelas 11, larutan itu dibuat oleh siswa. Yang terakhir itu ada air garam, gembungnya banyak, lampunya redup. Nah, kalau dengan menggunakan iPad gitu kan segala macam, anak-anak bisa langsung membuat laporan dengan cepat. Kita bisa mencari materi dengan cepat. Juga menyampaikannya kalau misalnya ada hal-hal yang perlu tambahan, bisa browsing langsung. Jadi kita belajarnya semuanya ada di iPad. Jadi biasanya kan kita ngerjain ulangan-ulangannya itu di kertas. Kita biasanya pakai pensil. Sekarang karena udah era digital, jadi kita pakainya iPad. Soalnya kalau pakai iPad kan jadi semuanya udah bisa browsing, bisa apa. Jadi nggak usah ada data-data dari PR-PR yang hilang, udah ada di sini semua. Pertidaksamaan eksponen. Apa itu pertidaksamaan eksponen? Karena buat matematika itu biasanya kalau kita ngadain latihan, itu banyak sekali kertas yang harus saya pergunakan. Belum dikali dengan jumlah semua siswa. Saya udah kirim ke drive kalian masing-masing, nanti bisa dicek. Dengan adanya digital smart classroom, itu akan yang namanya mempermudah atau membuat efisiensi penggunaan kertas. Dia cukup tinggal sekali tap, dia bisa lihat apa yang sudah pernah dia kerjakan ataupun yang akan dia kerjakan. Kalau dari saya pribadi ngerasa program ini menambah kreativitas saya sebagai guru, karena selama ini saya ngerasa mengajar itu sedikit monoton. Whiteboard, kemudian InFocus, kemudian PowerPoint. Nah, sekarang saya dengan menggunakan device iPad, saya bisa mobile sekaligus, bisa ngecek anak-anak, kontrol segala macam, mempermudah kinerja saya dan juga mempermudah dalam hal mengkoreksi untuk tugas-tugas siswa yang dikumpulkan. Jadi saya tinggal melihat siswa-siswa siapa saja yang sudah men-store tugasnya ke saya melalui Google Drive. Biasanya tuh mengajarnya menggunakan Vsmart bisa buat ulangan, abis itu bisa bambu paper buat ngerjain tugas. Kalau bisa bikin presentasi tuh sama kayak ngerjain tugas-tugas itu biasanya di Google Drive. Jadi kita udah dikasih filenya, nah abis itu kita tinggal pilih-pilih doang, pencet-pencet doang, tinggal pencet next sampai kita selesai. Biasa ada batas waktunya juga, setelah itu nilai itu juga langsung keluar.
lebih mudah karena kita bisa belajar explore lagi. Jadi iPad nggak cuma buat main-main doang, tapi bisa buat belajar juga. Jadi lebih mudah aja. Terus kalau misalkan mau nge-search apa, semua udah ada di sini. Belajar pakai ini aja kali ya, soalnya kayak lebih seru dan semuanya tuh ada di sini semua. Digital Smart Classroom adalah media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Juga mempermudah dalam pemahaman pada siswa-siswanya nanti. Sehingga menjadi sesuatu yang lebih cemerlang.